Selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk, saya Andini Effendi. Langkahnya setelah terhenti pada Pilkada DKI putaran pertama, tapi justru namanya makin sering terdengar. Bahkan semangat rekonsiliasi juga terlihat dari aktivitasnya. Baik itu ketika mengucapkan selamat kepada para pemenang yang melaju ke putaran kedua di Pilkada DKI, maupun juga mendatangi langsung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di penjara Makobrimob, dan juga bertemu dengan Gubernur Anies Baswedan pada saat pelantikannya. Inilah rekonsiliasi ala Agus Yudhoyono bersama Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah datang, terima kasih. Kita saksikan dulu informasi berikut ini. Harapannya adalah kita semua bisa melakukan rekonsiliasi. Sesama anak bangsa, sesama warga Jakarta, kita harus bersatu melihat begitu banyak tantangan dan permasalahan di ibu kota ini. Dan dalam menghadirkan solusi-solusi tentu kita harus bersatu dan duduk bersama, bergandengan tangan. Agus Harimurti Yudhoyono hadir dalam pelantikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Agus Yudhoyono menyatakan semua pihak kini harus bisa rekonsiliasi, Pilkada DKI telah usai, saatnya semua membangun Jakarta. Harapannya adalah kita semua bisa melakukan rekonsiliasi. Sesama anak bangsa, sesama warga Jakarta, kita harus bersatu melihat begitu banyak tantangan dan permasalahan di ibu kota ini. Dan dalam menghadirkan solusi-solusi tentu kita harus bersatu dan duduk bersama, bergandengan tangan. Sehingga tidak ada lagi gesekan-gesekan, tidak ada lagi polemik di antara warga Jakarta. Agus juga menjenguk Basuki Cahayapurnama atau Ahok di rutan Makobrimob Kelapa II Depok. Dalam pertemuan tersebut, keduanya saling bertukar cerita tentang kehidupan. Kunjungan Agus ke Makobrimob diunggah melalui akun Instagram miliknya. Dalam keterangan fotonya, Agus mengungkapkan bahwa Ahok menerima kunjungannya dengan baik. Keduanya pun saling bertukar cerita dan saling mendoakan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Agus Yudhoyono juga memposting sepucuk surat yang ditulis Ahok untuknya. Dalam surat tersebut, Ahok mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan dukungan untuknya dan keluarga. Tak lupa, Ahok juga menitipkan salam kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono yang merupakan orang tua Agus Yudhoyono. Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya juga pernah mengunjungi Istana Kepresidenan, bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pesan yang disampaikan ke publik, Agus hanya mengundang Jokowi hadir dalam peresmian The Yudhoyono Institute. Sebetulnya putra-putri presiden dan mantan presiden, karena saya anggap kita semua sebagai elemen bangsa haruslah bergandengan tangan, kemudian dalam sebuah kebersamaan itu kita ingin terus berkontribusi secara positif untuk bangsa kita, untuk masyarakat kita. Agus Harimurti Yudhoyono juga disebut-sebut berpotensi maju dalam Pilgub Jawa Timur. Modal kursi Partai Demokrat di Jawa Timur yang mencapai 13 kursi, serta figur Susilo Bambang Yudhoyono yang sangat melekat di Jawa Timur, bisa menjadi peluang yang patut diperhitungkan Agus Yudhoyono ikut berkompetisi di Pilgub Jatim. Tim Liputan, Metro TV. Kemajuan teknologi, informasi, dan lain sebagainya meniscayakan. Masih di Prime Talk, Mas Agus, kalau kita melihat gitu ya, biasanya kandidat-kandidat yang berlaga dalam pemilu, pilkada, begitu kalah, itu hilang gitu namanya. Tapi justru Mas Agus ini makin sering terdengar, makin sering terlihat kegiatannya. Sebenarnya Mas Agus ini lagi ngapain aja sih saat ini? Iya, saya sejak kekalahan di Pilkada DKI Jakarta yang lalu, saya punya komitmen dan saya sampaikan ke depan publik bahwa insya Allah saya akan terus menyumbangkan pemikiran-pemikiran dan terus berkontribusi untuk kemajuan masyarakat dan juga negara. Itulah kemudian saya sekarang lebih banyak berkeliling ke berbagai daerah di tanah air, termasuk ke kampus-kampus, menghadiri undangan dari berbagai organisasi kepemudaan. Intinya saya ingin mengajak serta generasi muda Indonesia untuk sama-sama melihat apa yang menjadi kekuatan bangsa ini dan bagaimana kita menghadapi tantangan ke depan. Karena kita ingin Indonesia maju dan Indonesia semakin mensejahterakan rakyatnya. Jadi itulah kegiatan saya akhir-akhir ini. Saya sekarang juga sebagai Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, tentu juga
melakukan sejumlah kajian-kajian strategis terkait dengan isu-isu global, nasional maupun lokal. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita sumbangsihkan untuk kemajuan negeri ini. Saya setiap ngeliat fotonya Mas Agus lagi pergi keluar kota tuh pasti rame gitu. Kayaknya masanya yang datang tuh banyak gitu, yang menyambut banyak sekali gitu Mas Agus. Nah Mas Agus ini apa memang kangen kampanye atau seperti apa? Kok kayaknya banyak sekali pengikutnya, followersnya itu? Ya mungkin adik-adik ya, terutama generasi muda yang ada di berbagai daerah itu juga ingin tahu apa yang saya pikirkan, apa yang menjadi visi dan apa yang semangat apa yang ingin saya tebar, termasuk energi positif yang tentunya sekali lagi mudah-mudahan bisa menjadi sebuah kekuatan untuk memajukan negeri ini ke depan. Tentu kalau dibandingkan dengan kampanye berbeda sekali. Kalau kampanye kan serba mengutarakan tentang hal-hal yang sangat pragmatis. Artinya dalam konteks kontestasi politik tentunya masyarakat harus mendengar visi misi calon gubernur ketika itu. Tetapi sekarang tentu berbeda. Saya ingin melepaskan isu-isu politik praktis ketika berbicara dengan generasi muda, terutama pada saat di kampus. Karena hidup ini Indonesia lebih dari sekedar politik praktis. Tetapi saya juga mengatakan bahwa politik itu keren. Politik keren yang saya anggap harus juga mulai diapresiasi oleh anak-anak muda. Stigmanya memang politik serba kotor, serba menghalalkan segala cara, tapi saya berpesan juga kepada anak-anak muda bahwa kita bisa memilih cara-cara berpolitik yang baik dan beretika. Bicara soal etika politik, banyak sekali juga yang memuji, juga mungkin ada yang mempertanyakan waktu itu ketika Mas Agus menjenguk Pak Ahok gitu di Makobrimob. Sebenarnya itu kenapa sih Mas, kok baru-baru ini kan udah lama nih Pak Ahok di Makobrimob udah 4 bulan lah gitu. Kenapa momentumnya tuh pas sekali setelah inaugurasi gubernur? Ya, sebetulnya saya juga sudah cukup lama ingin mengunjungi Pak Ahok dan juga menyambung silaturahim. Tapi memang belum mendapatkan waktu yang pas ya. Dan ketika saya ingin sekali dan hadir di istana dalam rangka memberikan selamat secara langsung kepada Pak Anies Baswedan dan Bang Sandiaga Uno, tentu saya juga melakukan itu dengan sukacita, menyertai doa dan harapan semoga beliau berdua sukses memimpin Jakarta, mengemban amanah rakyat. Tetapi seketika itu saya juga sangat ingin segera bertemu dengan Pak Ahok, dan alhamdulillah setelah kita mengurus perizinannya kepada pihak Makobrimob dan mendapatkan waktu di hari Selasa, keesokan hari. Setelah inaugurasi. Betul. Saya ingin segera mendatangi beliau karena pertama, sekali lagi silaturahim itu penting, tidak boleh putus. Walaupun kami menjadi kompetitor dalam Pilkada Jakarta yang lalu, tetapi bagi saya janganlah kemudian itu menghentikan hubungan, apalagi silaturahmi. Ngomongin apa aja Mas? Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada beliau secara langsung terima kasih dan apresiasi karena kita harus menghargai jasa dan karya beliau selama memimpin Jakarta, juga Pak Jarod. Karena pada akhirnya jika kita bisa mengapresiasi keberlanjutan dari pemimpin satu ke pemimpin berikutnya, maka insya Allah kondisi Jakarta khususnya akan semakin baik ke depan. Di samping itu saya juga ingin mendengar langsung, dan saya banyak mendengar. Beliau alhamdulillah segar, saya lihat sehat, dan banyak bercerita tentang kehidupan, tentang apa yang sedang dilakukan hari-hari ini, banyak membaca, banyak menulis, dan juga apa harapan beliau ke depan. Jadi cair, suasananya rileks, dan terakhir saya tentunya mengajak Pak Ahok untuk sama-sama kita melakukan rekonsiliasi, karena kita tidak ingin sisa-sisa Pilkada Jakarta yang lalu masih ada gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat kita, baik itu di sosial media maupun di dunia nyata. Mudah-mudahan kalau elit politiknya, tokoh politiknya bisa rukun, bisa punya komunikasi yang baik, itu juga bisa meredakan dan menyejukkan suasana Jakarta. Bicara soal rekonsiliasi, Mas, sebenarnya mungkin banyak warga Jakarta di sini ini yang masih belum bisa move on, begitu. Kemudian juga masih sensitif gitu terkait juga mungkin statement dari Gubernur DKI Jakarta dalam pidatonya dan sebagainya. Kalau saya ingin tanya dari Mas Agus sendiri, bagaimana bisa rekonsiliasi ini terus dilakukan begitu walaupun masih terbelah di masyarakat? Setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.